Sahabat, pernah nggak kamu merespon sesuatu begitu cepat tanpa berpikir panjang? Orang belum selesai ngomong, kamu sudah merespon. Udah gitu, dengan emosi pula. Rasanya keluar begitu saja, seperti tombol yang otomatis. Tapi nggak lama kemudian, kamu baru sadar, wah mungkin ini bukan respon terbaik saya. Kalau kamu pernah merasakannya, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang mungkin terlalu sering bereaksi tanpa sadar. Itulah yang disebut reaktif. Banyak orang merasa bersikap reaktif itu adalah wajar. Tapi pertanyaannya, apakah itu baik buat kita? Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Di zaman sekarang, kita sering terbiasa dengan respon cepat. Pesan masuk, langsung dibalas. Ada masalah, langsung diselesaikan. Kritik datang, langsung kita tanggapi. Kita sering terjebak dalam pola reaktif. Buru-buru membela diri, menolak ide yang berbeda, atau mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Tapi, pernah nggak kamu merenung? Berapa banyak yang kita korbankan karena sikap reaktif itu? Berapa banyak hubungan yang rusak, hati yang tersakiti, dan kebahagiaan yang hilang hanya karena kita bereaksi tanpa berpikir dulu. Saya punya cerita tentang Andi. Di kantor, Andi terkenal sebagai orang yang cepat tanggap. Tapi sayangnya, dia juga punya kebiasaan buruk, sering bereaksi terlalu cepat. Suatu hari, dia dapat email kritik dari atasannya. Tanpa pikir panjang, dia langsung membalas dengan emosi, mempertahankan diri, bahkan menantang balik. Esoknya, Andi menyesal. Balasannya itu malah bikin masalah jadi lebih besar dan membuat hubungannya dengan atasannya menjadi rusak. Dari situ Andi belajar bahwa sikap reaktifnya merugikan dirinya sendiri dan berdampak buruk pada karirnya. Nah sekarang mari kita bahas bagaimana langkah praktis untuk bisa berhenti bersikap reaktif. Langkah yang pertama, kenali kapan kamu sering bereaksi cepat. Coba perhatikan, kapan kamu sering langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Biasanya ada situasi atau pemicu tertentu yang bikin kamu terpancing. Misalnya kritik tajam, tekanan waktu, atau interaksi dengan orang yang sering berbeda pendapat dengan kamu. Mengenali pola ini penting agar kamu tahu kapan kamu cenderung bereaksi cepat, sehingga bisa mulai mengendalikan respon kamu. Contoh misalnya, bayangkan kamu mendapat kritik tajam dari atasan tentang hasil kerja kamu. Spontan, kamu ingin membela diri dan langsung merespon. Nah, berarti saat mendengar kritik tajam adalah pemicunya. Kalau kamu sadar bahwa itu adalah pemicunya, kamu bisa melatih diri untuk menahan diri, mendengarkan lebih dulu, dan merespon dengan lebih tenang. Langkah yang kedua, ambil napas panjang dan tunda respon. Setelah menyadari pemicunya, tarik napas dalam-dalam. Hal ini membantu menenangkan pikiran dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Contoh misalnya, saat membaca email yang membuatmu marah, daripada langsung membalas dengan nada tinggi, coba tahan diri. Tutup mata, tarik napas, lalu tunda responmu. Cara ini memberi waktu untuk memilih kata-kata yang lebih bijak. Kemudian langkah yang ketiga, dengarkan sebelum merespon. Dalam diskusi dengan pasangan atau teman, jangan langsung merespon, apalagi dengan emosi. Dengarkan apa yang sebenarnya mereka katakan. Pahami dulu situasinya, lihat dari berbagai sudut. Tanyakan dalam hati, apa yang dia maksud. Dengan mendengarkan lebih dulu, kamu bisa merespon dengan lebih tenang dan bijak. Responsif itu jauh lebih baik daripada reaktif. Sahabat, sikap reaktif itu memang kebiasaan, tapi ini bisa diubah. Kita punya pilihan. Setiap kali menghadapi suatu situasi, mau bereaksi otomatis atau merespon dengan bijaksana. Bayangkan hidup yang lebih tenang, hubungannya lebih harmonis, dan keputusan yang lebih matang. Mulai sekarang, coba ambil kendali atas responmu, karena kekuatan sebenarnya bukan di kecepatan kita bereaksi, tapi di kebijaksanaan kita dalam merespon.
Pikirkan, berapa banyak momen berharga yang bisa kita selamatkan hanya dengan sedikit jeda. Berapa banyak hubungan yang bisa kita perbaiki. Jadi, berhentilah bersikap reaktif. Beri dirimu ruang untuk berpikir dan memilih jalan yang lebih bijaksana. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.